Halo guys, apakah kalian tahu bahwa belum lama ini TikToker asal Malaysia yaitu Isau Quart Guy? Kabar-kabarnya diblokir sama pemerintah Indonesia. Waduh, emangnya separah apa konten dia sampai pemerintah Indonesia ketakutan? Menurut tweet dari Yap Yong yang berwarga negara Malaysia, dia menuduh bahwa akun TikTok Isau Quart Guy tidak bisa diakses di Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hal ini menurutnya adalah murni pekerjaan dari pemerintah Indonesia yang ketakutan sama isi konten sindiran TikToker tersebut. Tunggu sebentar, isu ini yang buat dari orang Malaysia. Waduh, yang sudah-sudah, ucapan warga Malaysia itu tidak ada yang bisa dipercaya, dan biasanya semua kesimpulannya berdasarkan karangan nyata. Benar sekali, hal ini hanya sebatas rumor. Namun sayangnya, banyak orang yang langsung percaya mentah-mentah tweet warga Malaysia dan berujung langsung menyalahkan pihak pemerintah Indonesia karena dinilai ketakutan. Padahal, pihak Indonesia sendiri tidak memberikan pernyataan apapun terkait benar tidaknya isu tersebut. Lagi pula isu ini gak penting juga sampai ditanggapi pemerintah Indonesia. Waduh, warga Malaysia selain jago berhayal, jago menuduh, dan jago memfitnah juga ya. Tidak ada bukti nyata, tapi langsung ambil kesimpulan seperti ini. Nah, baru tahu kan watak warga Malaysia seperti apa? Kalau ada kesempatan buat jelekin nama Indonesia, dia akan gunakan otaknya untuk memikirkan bagaimana mewujudkan keinginan dia tersebut. Dari pihak Isau Quart Guy bahkan mengklarifikasi bahwa dirinya bahkan tidak tahu jika akun TikToknya terkena blokir seperti ini. So yesterday my friend sent me this. I didn't know my TikTok was blocked in certain I didn't know. Okay, that's great. Let me address the allegations. Number one, no, I'm not powerful. Stop. Jangan aku tak powerful Jangan Aku Gen Z lah. I don't want responsibility. Second of all, there was a lot of DMs and comments informing me about the situation. At first, I thought it was a TikTok bug, so I didn't really care. But then, a lot of people started spreading this rumor. Fuck, maybe I do believe in conspiracy theories. Maybe it is the guys at the top. Maybe. Number three, aku minta maaf. 对不起, I'm sorry if you feel offended. But will I take back what I say? Fuck no lah. It's just jokes. And that's what embodies us, Southeast Asia region. That's why I keep making these videos. Because we all love to joke and we can take a joke. We can give a joke. But apparently, once you are over 50, gray hair, in the office, aircon, you're like, we cannot let people see this dude. Fuck this dude. Oh, I wish I have that powerful. Now that is a very powerful and sexy person. Not me. So yeah, thank you for your support and love. I will just keep on making it. Thank you for your concern. Don't worry, I'm okay. It is what it is. It honestly should have happened earlier. Oh yeah, and if miraculously somehow I ended my life by myself or health issue and I pass away, it's not me. I know it's not serious. It's never that serious. But just in case, it's not me. Padahal hal ini bisa saja pembatasan berdasarkan wilayah atau region. TikTok memang menggunakan sistem dan fitur yang berbeda berdasarkan negara atau wilayah akun. TikTok sendiri menunjukkan bahwa ketersediaan fitur tertentu bergantung pada wilayah, dan bahkan informasi akun bisnis menggunakan kode pasar. Artinya, sebuah akun yang dibuat dan dioperasikan sebagai akun Malaysia dapat memiliki perlakuan berbeda ketika diakses dari Indonesia. Atau kontennya memang dibatasi untuk pasar Malaysia. Ini kemungkinan yang cukup besar jika profilnya masih terlihat, tetapi video tertentu tidak bisa ditonton. TikTok menerapkan pembatasan berdasarkan wilayah untuk jenis konten dan layanan tertentu. Dokumentasi TikTok menyatakan bahwa ketersediaan fitur dapat berbeda berdasarkan wilayah dan faktor lainnya. Atau mungkin, akunnya sendiri terkena pembatasan TikTok langsung. Jadi jika sebuah akun dari negara tertentu tidak bisa diakses oleh negara lain, bukan berarti negara lain itu memblokir akses akun tersebut. Masih banyak kemungkinan lainnya yang bisa menjadi penyebab mengapa hal ini bisa terjadi. Bicara soal blokir sosial media, padahal Malaysia sendiri terkenal sangat ketat dengan hal ini. Bahkan, warga Malaysia sendiri sampai menyuarakan keresahan ini karena terlalu menekan informasi yang mau disampaikan warga Malaysia. Jadi isu akun Isau Quart Guy tidak bisa diakses, bisa besar kemungkinan dari pihak Malaysia sendiri yang membatasi hal tersebut. Jadi menuduh negara lain ketakutan dengan isi konten Isau Quart Guy sampai diblokir adalah sebuah klaim yang berlebihan dari warga Malaysia. Dan sangat bodoh juga jika sampai ada yang percaya dengan klaim dari orang Malaysia ini.
YB, saya ambil akaun ke-6, TikTok kena tutup lagi, kena sekat lagi. Macam mana YB? Saya tak Saya punya hak kebebasan bersuara disekat YB. Saya punya hak dieksploitasi YB. Saya tak ada terima apa-apa aduan. Saya tak tahu pun you ada akaun TikTok. Saya punya ini akaun ke-6 dah YB. Dan sebelum ni saya dah hantar surat daripada pihak peguam saya kepada YB. YB pun sudah balas surat. YB mengaku kementerian YB, agensi YB yang sekat akaun saya. MCMC, bukan saya. Peguam tu wakil pihak YB. MCMC, dia Ada surat hitam putih jelas dia mengaku. Albert. Halo aunty. Apa punca kuasa YB untuk sekat akaun saya? YB jawab aja. Apa punca kuasa YB? Mr. Albert, Sebab YB sekat akaun saya tanpa sembarang amaran. bukan saya yang sekat. Bukan dalam surat daripada pihak peguam kementerian YB mengaku kata sekat. Sekarang bukan pula. Sekarang bukan pula. Macam mana sekarang bukan pula, tapi dalam surah hitam putih tu YB mengaku YB yang sekat. Saya tanya aja, apa punca kuasa YB untuk sekat akaun tu? Albert, boleh hormat aku bagi dia tengah ada program jap. Saya ingin tanya. Sekejap lagi boleh. Di bawah akta apa atau punca kuasa apa YB boleh sekat sampai akaun TikTok tu? Kita ada program Albert Tak boleh jawab lah, tak boleh jawab. Kecoh dalam semua media berkaitan dengan 18 akaun TikTok yang mempunyai jumlah pengikut yang juta-juta telah kena ban. Alah benda ini telah dibawakan ke peringkat parlimen, dibincangkan oleh pihak menteri, yang mana akaun ini adalah akaun yang melibatkan kita. Daripada situ, apa yang disebabkan oleh akaun-akaun yang seperti yang dipaparkan ini, kenapa ya kena disebabkan oleh pelanggaran komuniti guideline dalam platform TikTok? Apakah konten yang dipaparkan? Inilah kontennya. Aura sebut tak nak sebut sebab apa? Ia merupakan isu yang sensitif yang ada dipaparkan ke atas tu. Dan apabila AI, sistem AI sudah bertindak kesangkan benda ni, maka dikenakan tindakan ya kepada akaun berkenaan, termasuk sekatan secara kekal. Dan inilah yang mana kita perlu titik beratkan berkaitan dengan community guideline. Moga bermanfaat kepada anda. TikTok just banned my account, guys. So what happened is 2 weeks ago, I received message from TikTok saying that I violate their community guideline. And one of the video, it's the Jolo video I posted. And basically in that Jolo video, I didn't say anything. I just say, Jolo was found in China. And the reason they gave me is there's harassment in the video. I have no idea how I harassed him in the video. No idea. And then yesterday, I got more community guidelines because I talk about Charlie Kirk's case. So basically in one of my videos, I say no one deserves to, and I got community guideline from that. And the reason is because they say that I'm abusive. I have no idea how am I abusive in that video. I'm just sharing my view. No idea why. So I already sent an email to TikTok. I already created my second TikTok account. Yeah, but now the situation is like this. So I just want to update you all. I'll keep posting on my Instagram, YouTube, Facebook, everywhere. And also will post on my second channel. Bagaimana? Apakah kalian masih percaya dengan rumor ciptaan warga Malaysia ini? Bahwa Indonesia ketakutan dengan konten sindiran dari Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.